Saya ini apotekong. Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel. Today I'm going to show you about this. Jadi aku punya aplikasi namanya Medscape dan menurutku Medscape ini sangat membantu banget buat aku, terutama para farmasi ya. Soalnya aplikasi ini isinya tentang informasi singkat mengenai obat. Ada satu kolom yang paling aku suka, yaitu tentang interaksi obat. Jadi aku bisa tahu apakah ada interaksi obat antara obat satu dengan obat yang lain. Terus yang paling aku suka di situ ada kuis. Terus juga ada kasus-kasus terbaru, dan pastinya di situ cukup lumayan terupdate lah untuk masalah berita kesehatan. Tapi aku di sini nggak di endorse sama Medscape ya. Kita udah tahu lah ya, sekarang tuh lagi heboh-hebohnya tentang COVID-19 atau identik dengan corona gitu. Terus aku banyak baca berita di Medscape gitu, seperti yang aku tayang di awal tadi, ada hubungannya COVID-19 dengan obat hidrokloroquine. Katanya obat hidrokloroquine ini atau chloroquine atau quinin atau semacamnya gitu loh, yang sejenisnya gitu, itu bisa menyembuhkan virus satu ini. Bayangin gak sih, obat chloroquine itu tuh obat lama tau nggak, tapi bisa menyembuhkan virus baru. Nah, just for information aja sih, ada salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 di Batam juga menggunakan chloroquine ini. Isinya itu satu kotak 10 strip, dan satu stripnya ada 10 tablet. Yang pertama yang harus kita ketahui itu sebenarnya obat ini tuh obat apa sih pada awalnya, kenapa dia bisa dijadikan sebagai pengobatan COVID-19 ini. So, di sini aku bakalan kasih tahu informasi cukup singkat aja mengenai obat chloroquine ini. Aku akan berusaha untuk menyampaikan informasi sebenar-benarnya berdasarkan referensi-referensi yang aku baca. Dan kalaupun memang ada informasi yang salah, aku benar-benar minta maaf banget, dan kalau memang ada yang salah pun mohon dibenarkan. Oke? So, nggak usah lama-lama lagi. Keep on watching this video and let's get started. Untuk sifatnya, obat ini tuh bentuknya bubuk kristal putih atau sedikit kuning gitu. Obat chloroquine ini titik lelehnya sekitar 87 sampai 92 derajat Celcius. Kalau untuk sifat larutnya, obat ini sangat sedikit larut dalam air, tapi larut dalam kloroform, ether, atau asam encer. Terus untuk penyimpanannya di suhu ruang aja sekitar 25 derajat Celcius atau dengan range sekitar 15 sampai 30 derajat Celcius. Dengan ketentuan dijauhkan dari cahaya langsung dan tempat yang lembab. Oh iya, obat ini tergolong obat keras ya, jadi hanya bisa didapat dengan resep dokter. Sebenarnya chloroquine ini obat anti malaria golongan aminoquinolin, dan obat ini digunakan sebagai pengobatan malaria, bahkan digunakan sebagai pengobatan amoebiasis hati atau erupsi kulit yang peka terhadap cahaya. Bahkan obat ini juga dijadikan sebagai obat rematik karena obat ini cukup rentan terhadap bakteri Plasmodium kayak Plasmodium ovale, Vivax, malariae, atau falciparum. Bahkan Plasmodium falciparum ya, yang bentuknya itu masih gametosit dan dia masih belum matang, obat ini rentan banget gitu. Nah, kalau untuk dosis penggunaannya, kalau untuk penggunaan malaria itu sekitar 25 mg per kilogram berat badan dan digunakan selama 3 hari. Jadi untuk hari pertama gunakan dulu sekitar 15 mg per kilogram berat badan, baru hari berikutnya digunakanlah 10 mg per kilogram berat badan. Tapi kalau untuk rheumatoid arthritis, dosis basisnya itu sekitar 150 mg per hari atau biasanya 3 mg per kilogram berat badan, khususnya untuk anak-anak ya. Nah, kalau untuk sifat farmakokinetiknya, obat ini bisa dibilang dia dengan cepat dan hampir sepenuhnya diserap
oleh saluran pencernaan ketika diberikan secara oral ataupun diberikan secara intramuskular atau subkutan. Terus untuk distribusinya, dia dapat didistribusikan secara luas ke jaringan tubuh karena terbukti dia terakumulasi dalam konsentrasi besar ke beberapa jaringan, contohnya ke hati, paru-paru, atau limfa, atau ke ginjal. Dan dia sangat terikat dengan sel yang mengandung melanin, contohnya mata dan kulit. Nah, terus obat ini dimetabolismenya di hati dan disekresikannya dalam bentuk urin. Kalau efek sampingnya tuh ya paling muncul pusing, sakit kepala, terus gangguan pencernaan gitu kayak mual, muntah, diare. Bahkan ada laporan penggunaan obat ini berakibat keratopati, yaitu pembengkakan pada kornea, atau retinopati, adanya kerusakan pada retina. Nah, kalau untuk interaksi obat, aku bagi 3. Yang pertama itu adanya kontraindikasi, ada interaksi yang serius, dan yang ketiga itu cukup dengan monitoring. Kalau kontraindikasi dengan obat mefloquine atau quinidin ya. Untuk obat yang harus dimonitoring itu adanya interaksi obat terhadap ALOH3, ampicillin, aspirin, ciprofloxacin, bahkan narkotik ya, contohnya morfin, kodein gitu. Nah, kalau interaksi obat kloroquine yang cukup serius itu contohnya obat simetidin atau vaksin influenza trivalen. Okay, maybe this the essence of all my blah 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 for this time. Aha! And these journals are my supporting material for telling my argument about the relationship of chloroquine with COVID-19. But I'm still in the learning phase, so if something goes wrong, please forgive me and beg to be justified. Okay, we start the video again. Hubungannya dengan COVID-19 kali ini adalah berdasarkan jurnal yang aku baca, para peneliti di Cina sudah melakukan uji klinis multicenter pada beberapa pasien yang terkena virus corona ini, dan obat ini mampu untuk menyembuhkan virus ini. Tapi yang jelas obat ini belum bisa ditetapkan sebagai pengobatan COVID-19 karena belum ada bukti praklinis yang jelas dan pasti, apalagi bukti uji klinis ya. Jadi perlunya penelitian yang lebih lanjut untuk membuktikan bahwa obat ini bisa dijadikan sebagai pengobatan COVID-19. Yang jelas harapan kita adalah semoga obatnya cepat ditemukan dan pastinya masalah ini cepat reda. Jadi kita bisa melakukan aktivitas dengan lancar seperti semula. So, itu aja video singkat informasi tentang chloroquine dari aku. Thanks for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Aku, Erista Septriana. Bye-bye.